Otherworldly Evil Monarch, Bab 125, Judul Sakit Kepala Baru. Wajah Dugu Wudi menjadi hitam karena marah. Dia melempar uang ke atas meja, tetapi tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Sulit membayangkan bahwa orang yang jujur dan lurus seperti putra Jun Wuhui akan berubah menjadi bajingan. Jun Mo Xie bangkit dan keluar kamar. Dia kembali beberapa saat kemudian, bersama beberapa pria lainnya, yang masing-masing membawa sebotol kecil anggur. Baiklah, kita perlu mengisi perut mereka dengan anggur ini sampai mereka muntah, dan memuntahkan anggur yang lain. Mencampur dua anggur yang berbeda bisa menjadi pengobatan yang sangat efektif dalam beberapa kasus. Apakah kamu mempermainkanku? Dugu Wudi bahkan lebih marah lagi sekarang. Kamu pikir aku belum mencobanya? Aku punya perut mereka diisi dengan semua jenis anggur, tapi mereka tidak muntah. Bagaimana kamu tahu apa yang benar? Mereka mabuk karena mencuri anggur rahasiaku. Aku satu-satunya yang tahu potensi dan kemampuan anggur itu. Mereka meminumnya begitu banyak dan menjadi sangat mabuk olehnya. Hanya karena fisik mereka yang luar biasa dan suan qi yang tinggi mereka masih hidup. Jika rata-rata orang meminum anggurku sebanyak itu, maka mereka akan mati karena keracunannya. Tapi untuk menghilangkan efek wine, pertama-tama kamu harus mengetahui fungsinya. Bahkan jika kamu memaksakan anggur lain ke tenggorokan mereka, dan mencoba membuatnya bereaksi terhadap anggur yang sudah ada di dalam perut mereka, maka itu mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan karena sifat setiap anggur sangat tidak biasa dan berbeda dari yang lain. Aku menyeduh anggur itu sendiri, dan hanya aku yang tahu campuran aslinya, dan efek dari campuran itu. Jadi, hanya aku yang bisa menyembuhkan mabuknya. Apakah kamu mengerti sekarang? Untuk menerapkan akal sehat, kamu masih perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar, bukan? Umum. Balasan dan nada Jun Mo Xie tanpa ampun. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, tidak perlu. 7 botol anggur. Mereka tidak mengambil terlalu banyak anggur rahasia kamu sejak awal? Kamu jelas memerasku. Dugu Wudi tidak benar-benar memahami sifat keracunan anggur, tetapi masih mencoba menggunakan pengetahuan umumnya tentang masalah ini untuk menuduh Jun Mo Xie sambil dengan bijaksana mencoba menghindari masalah sebenarnya yang mengganggunya. Stoples anggur ini harganya hampir 12.000 tael masing-masing. Terlalu banyak. Aku bahkan belum mulai menjual anggur aku secara publik. Jadi ini sebenarnya penjualan pertamaku. Jun Mo Xie mulai mengumpulkan uang. Jadi pada dasarnya, aku memberikan ini dengan harga yang sangat murah. Dan mungkin tidak semurah ini lain kali. Meskipun wajah Dugu Wudi menjadi semakin hitam karena marah saat ini, dia berbalik dan pergi karena dia takut dia akan kehilangan kesabaran. Dia benar-benar tidak ingin memukuli anak ini. Dia adalah tuan muda keluarga Jun. Dilaporkan bahwa kamu menggoda gadis keluarga Dugu? Pak Tua Jun tersenyum saat dia menyipitkan matanya dan mengatur kembali pandangannya untuk melihat cucunya. Kakek, tidak. Aku tidak tahu apa yang dikatakan gadis buas itu. Aku tidak tahu mengapa keluarga Dugu mengklaim bahwa aku menindas putri mereka. Dia telah menggodaku, oke? Jun Mo Xie menghela nafas, hampir seolah-olah merasa dirugikan dengan tuduhan. Ini konyol. Apa yang konyol tentang ini? Itu mudah. Gadis itu menyukaimu. Lelaki tua itu menampakkan senyuman licik. Jika gadis itu tidak naksir padamu, maka dia tidak akan bertingkah begitu nakal. Dugu Songheng, bajingan tua itu. Dia mungkin sudah mengetahui ini selama ini, dan hanya mencoba untuk bermain bodoh di depan semua orang. Dia pikir aku tidak akan bisa mengetahui rencananya? Skema apa? Jun Mo Xie benar-benar sangat terkejut. Dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang masalah ini. Dugu Xiaoyi menganggapmu seperti orang bodoh kecilnya, tapi keluarga Dugu akan enggan menjadikanmu menantu mereka. Di sisi lain, bahkan Raja tidak akan mengizinkanmu menikahi seseorang dari keluarga Dugu, yang cukup jelas kan? Jun Zhantian mengelus jenggotnya. Tentu saja aku mengerti. Jika dua keluarga militer yang kuat dari Kekaisaran Tianxiang disatukan dalam ikatan pernikahan,
maka keluarga kerajaan akan merasa terancam. Jun Mo Xie mengangguk. Dia akhirnya mulai memahami beberapa bagian sekarang. Tidak, kamu masih belum. Jun Zentian tampak agak murung karena cucunya tidak dapat memahami skema dasar seperti itu. Keluarga Dugu hanya mencoba bersiap untuk yang terburuk. Jika Dugu Xiaoyi mencoba bunuh diri karena tidak bisa menikahimu, maka keluarga Dugu akan mencoba menggunakannya dan akan mencoba melampiaskannya pada kita. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan membutuhkan lebih banyak alasan untuk menyerang kita. Ketika ini terjadi, kedua keluarga akan saling menodongkan pedang. Tetapi itu hanya untuk menipu publik, apakah kamu mengerti? Meskipun Yang Mulia tidak ingin putri keluarga Dugu yang dimanjakan menikah dengan keluarga Jun, tapi itu masih akan menjadi skenario yang lebih baik daripada perselisihan total antara kedua keluarga. Dan pada saat itu, untuk mencegah perselisihan internal yang besar di kerajaan, Yang Mulia sendiri akan berubah menjadi pencari jodoh untuk kalian berdua. Paham sekarang? Dugu Zongheng mengirim ketujuh anaknya ke sini untuk membuat masalah. Itulah caranya menciptakan alibi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Orang tua tolol itu pasti merasa sangat bangga sekarang. Bajingan tua itu berpikir bahwa dia terlalu pintar dan semua orang bodoh. Bukankah dia pernah berpikir bahwa kaisar jauh lebih pintar darinya? Betapa babi. Jika kita tidak mempersiapkan ini sebelumnya, maka kita mungkin akan menerima banyak kerusakan. Jun Mo Xie berulang kali mengucapkan saat mendengarkan ini. Tercengang. Mengejutkan bahwa orang-orang tua ini punya banyak waktu untuk merumuskan skema aneh seperti itu. Kalau terus begini, itu tidak mungkin terjadi. Orang tua Jun memandang cucunya dan mengedipkan mata. Kamu tidak bisa menikahinya. Apapun yang kamu lakukan dengannya, tanpa menikah dengannya, tidak masalah. Tapi aku tidak akan membiarkan bajingan tua itu menikahkan cucunya dengan cucuku. Jun Mo Xie praktis berkeringat peluru. Ketika kakek memimpin dengan contoh seperti itu, maka tidak ada gunanya menyalahkan cucu Kita perlu menunda masalah ini lebih awal. Jika tidak, ini akan menyebabkan sakit kepala besar di kemudian hari. Aku tidak percaya dia mengira aku akan membiarkan dia menikahkan cucunya dengan cucuku. Kakek Jun sepertinya tidak selaras. Tanda pertama kamu naik ke tampuk kekuasaan, dan semua orang ingin berteman denganmu Bahkan ketiga pangeran saling bertarung untuk mendapatkan nikmat denganmu. Aku tidak bisa membantu. Aku memang tampan secara alami. Jun Mo Xie menyentuh dagunya, merasa sedikit terkesan dengan dirinya sendiri. Tentu saja kamu sangat tampan. Kenapa tidak? Kamu adalah putra dari keluarga Jun. Jika Jun Mo Xie senang dengan penampilannya, maka Jun Zentian praktis berada di ambang narsisme. Tapi bukan berarti hal seperti ini harus terjadi. Kamu mungkin pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa gadis di sepanjang jalan, tetapi ini akan sedikit lebih sulit untuk dihadapi. Dan sejauh menyangkut ketiga pangeran itu, aku katakan, ketiganya adalah kesepakatan yang buruk. Begitu mereka menempel padamu, kamu tidak akan bisa melepaskannya. Dan jangan berpikir bahwa kamu lebih pintar dari mereka. Mereka akan mengkhianati kamu kapanpun mereka mau. Paham? Baiklah, aku mengerti. Sebenarnya, niatku yang sebenarnya adalah... Jun Mo Xie hendak memberikan ide untuk bersiap menghadapi ketidakpastian. Oh, tidak apa-apa. Urusan pribadimu bukan urusanku, tapi jauhkan saja nama keluarga Jun. Pak Tua Jun segera melambaikan tangannya untuk mengganggu Jun Mo Xie, dan kemudian meninggalkan ruangan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Jun Mo Xie sangat marah dengan situasi ini, terutama karena dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia telah berjuang lama untuk menciptakan citra barunya, dan dia tiba-tiba terlihat seperti orang bodoh lagi. Tuan muda dari keluarga Jun menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju halaman di mana Tang yang gemuk dengan cemas menunggunya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Jun Mo Xie sibuk dengan kesembuhan pamannya, dan kemudian membantunya selama rehabilitasi fisik, pos yang dia temani untuk tur pamannya.
Dan sudah hampir sebulan sejak dia melihat temannya sekarang. Namun, dia telah memikirkan tentang kesehatan bakso itu beberapa kali. Tapi semua sentimen itu lenyap saat dia melihat gendut itu lagi. Bakso besar itu terus-menerus bertanya kepada Lolita kecil yang menjaga para tamu di halaman. Kapan dia akan kembali? Kenapa dia belum kembali? Apa? Dan kemudian dia juga bertanya, dia tidak mati selama perjalanannya kan? Pelayan kecil di resepsi cukup takut dengan bahasa tubuh pria gemuk yang tampak suram dan sedih itu. Dia takut jika pria itu secara tidak sengaja atau sengaja terjungkal dan jatuh di atas tubuh kecilnya, lalu mengingat struktur fisiknya yang kecil, dia pasti akan hancur sampai mati di bawahnya. Hei gendut, apa yang kamu lakukan di sini? Jun Mo Xie sedang memegang 3 undangan di tangannya. Meskipun dia merasa seolah-olah sedang memegang 3 bom. Ketiga bersaudara itu tidak berhubungan baik satu sama lain, dan karena mereka bertiga ingin bertemu dengannya pada saat yang sama, maka sesuatu pasti sedang terjadi. Dia sudah sakit kepala dan kemudian bakso gemuk yang besar ini membuatnya semakin parah. Tuan muda ketiga, kamu kembali. Kamu harus membantuku. Saudaraku, aku tidak ingin hidup Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada adik laki-lakimu. Mata dan hidung Tang Yuan bocor. Kamu harus membantuku kali ini, atau aku hanya. Kamu hanya apa? Makan sampai kamu mati? Cepat ceritakan apa yang terjadi, dan tunggu. Pertama beritahu aku mengapa aku harus membantumu. Jun Mo Xie sedang duduk di kursi di seberang temannya. Dia melihat lebih dekat, dan berpikir bahwa ini mungkin sedikit serius. Gendut, kamu terlihat dalam kondisi yang sangat buruk, apa yang terjadi? Apakah kamu kehilangan istrimu lagi? Sialan. Tang Yuan mengutuk dengan keras. Kamu pikir aku bodoh? Baiklah, sekarang waktunya tidur. Jun Mo Xie dengan bercanda mulai bangkit dari kursinya. Tidak, jangan pergi. Kamu tidak tahu apa yang kakekku lakukan terhadapku. Kau harus membantuku, atau aku pasti akan mati. Tang Yuan buru-buru menghalangi jalannya. Cepat ceritakan masalahmu. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk permainan konyolmu. Jun Mo Xie mengangkat pandangannya. Menyakitkan. Tuan muda ketiga. Mereka mengirim aku untuk pengebirian di istana. Tang Yuan mulai menangis lagi. Apa? Kakek kamu ingin kamu menjadi seorang kasim kekaisaran? Kakekmu masih mencintaimu kan? Jun Mo Xie tampak cukup geli, dan duduk tegak sambil menatap temannya dengan mata bulat besar. Catatan TL. Dalam konteks kuno, kasim adalah pria yang melindungi wanita penting saat suami mereka pergi. Orang-orang ini biasanya dikebiri sebelum mereka diperkerjakan untuk posisi seorang kasim. Ya, dia ingin aku menjadi seorang kasim. Dada Tang Yuan membumbung seperti gunung. Seolah-olah tidak ada pekerjaan lain di istana selain ini. Tentu saja ada pekerjaan lain di istana, tapi tidak ada yang cocok untukmu. Kau hampir tidak cukup baik untuk yang ini. Jun Mo Xie menggosok dagunya dan mengangkat bahu, sebelum tertawa provokatif. Apa maksudmu? Kamu pikir aku hanya cukup baik untuk menjadi seorang kasim? Apa kau mencoba membuatku kesal? Meskipun Tang Yuan merasa sangat sedih dan marah, dia tidak dapat menemukan lebih banyak air mata untuk mengungkapkannya dengan benar. Baiklah, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kualitasmu yang lain? Apa yang telah kamu kuasai? Jun Mo Xie mengabaikan amarah si gendut dan terus tertawa ringan. Aku punya banyak kualitas, seperti... Si gendut berpikir untuk waktu yang lama, tapi tidak bisa menemukan apapun. Misalnya, kamu bisa membantu kakekmu dengan menjalin hubungan baik dengan para jenderal tentara Murong? Jun Mo Xie menyadari bahwa pria itu sudah sangat malu dan memutuskan bahwa dia tidak boleh menggoda pria itu lebih jauh. Jadi dia tersenyum dan memberi isyarat pada temannya yang gemuk. Iya, itu benar. Wajah suram si gendut itu tiba-tiba menyala. Aku tidak mengerti lebih awal ketika kakekku menjelaskannya. Dia berkata bahwa dia memiliki hubungan yang baik di dalam istana kekaisaran,
di semua tingkatan, dan bahkan dengan orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para Qasim. Jadi pada dasarnya, dia akan mengatur segalanya dan ingin aku